kembali lagi dalam program GB Talks. Nah, hari ini GB masih ada nih di pameran Indo Buildtech, tepatnya di Hall 7 ASBSD yang berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Agustus 2024. Nah, hari ini GB kedatangan nih salah satu arsitek fenomenal yang proyeknya tuh kayaknya tuh orang tuh udah tahu kalau misalnya ini tuh proyek si arsitek ini. Penasaran gak sih dia siapa? Ini dia Pak Jeffrey Angkasa. Halo Pak Jeffrey. Halo semuanya. Wah, sebelumnya kita juga terima kasih banget nih, dan suatu kehormatan juga buat GB dikunjungi oleh arsitek yang lagi hit sekarang ini. Kita langsung terbang langsung. Diterbangkan langsung dari Pak Jeffrey dari mana? Kita dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru, dari Kalimantan. Wah, terima kasih banyak nih Pak untuk kesempatannya. Pak Jeffrey, sekarang kesibukannya lagi apa sih Pak? Lagi banyak proyek rumah tinggal. Oke. Jadi desain, kita kunjungi proyek, kita lihat, kita pilih semuanya dari bahan lantai, dari bahan plafon, lampu sampai sanitari. Sampai sanitary, oke. Nah, Pak Jeffrey, menurut Pak Jeffrey sekarang perkembangan dunia arsitektur itu seperti apa, Pak? Perkembangan arsitektur ini sekarang ini variatif ya. Jadi warna tuh nggak cuma putih, nggak cuma abu-abu, ya, nggak cuma nggak monokrom lah. Jadi ada warna hijau, warna merah. Dia bisa warna apa aja gitu loh. Jadi sekarang kita sebagai arsitek juga harus jeli mencari barang-barang yang bisa ikutin pattern warnanya gitu. Oke, dan seperti Verisa Series, produk-produk GB yang lagi ada di belakang kita ini ya Pak. Ya, ini dari tadi aku lihat ini menarik banget gitu, karena bayangin ini kita lagi bikin kamar mandi anak. Anaknya suka warna hijau. Nah, kita masukin dari urinoir, dari kloset, bahkan dari wastafelnya hijau semua. Yang uniknya sekarang ininya juga hijau gitu loh. Floor drain-nya. Wah, itu bagus gitu. Jadi tinggal cari keramik yang hijau, semuanya hijau. Wah, matching gitu. Dan aku lihat ini nggak cuma hijau loh. Ada warna hitam, ada warna magenta. Betul, kuning. Ada warna kuning, ada warna orange. Wah, ini pilihannya sih bagus banget. Jadi kita milihnya sih gampang banget, kebantu banget kalau di TV nih. Betul. Dan ini juga memang salah satu inovasi dari kita bahwa ingin menciptakan suasana kamar mandi itu yang berbeda ya Pak, gitu. Nggak monoton warnanya hitam, putih, atau nggak misalnya warna chrome. Nah, untuk sekarang proyek-proyek yang lagi Pak Jeffrey jalanin selain bangunan tinggal, mungkin proyek-proyek besar, apakah ada yang lagi running saat ini? Kita lagi bikin beberapa bangunan tinggi, ya. Terus juga lagi bikin perkantoran. Kita juga lagi bikin perumahan, ya. Jadi perumahan ini kan juga ada yang perumahan atas, menengah, bawah. Dan saya lihat sih GB ini harganya bervariatif. Kompetitif. Jadi sepertinya kita bisa masukin di semua lini nih. Keren. Setuju. Oke, Pak Jeffrey, ada nggak sih tips dari Pak Jeffrey ini sebagai seorang arsitek membangun sebuah bangunan tingkat dengan budget yang terbatas? Membangun bangunan bertingkat dengan budget yang terbatas ada. Jadi bangunan bertingkat dengan budget terbatas itu tingginya kita jangan tinggi-tinggi banget. Jadi contoh tingginya standar 3 meter cukup. Kita jangan bikin 3,5. Atau banyak juga perhatiin deh, sebenarnya hotel itu lantainya itu nggak terlalu tinggi. Jadi biasa pengulangannya di 2,4. Jadi kalau misalnya triplek itu kan 2,4, HPL 2,4, semua itu 2,4. Jadi 2,4 cukup. Nggak usah ada sambungan lagi. Kalau nggak ada sambungan ini berarti kita udah hemat. Itu salah satu tips utama yang perlu diperhatikan ya Pak. Benar. Oke Pak, mungkin kita bisa sambil keliling-keliling kali ya. Boleh? Sambil kita lihat booth GB. Benar, soalnya GB nggak hanya di sini, di sana ada, di situ ada. Katanya kita ada 3 booth. Sampai 3 booth ya. Nah ini kita udah ada di booth 2 Pak Jeffrey. Ini adalah booth untuk live mockup beberapa produk-produk terbaru kita. Ini ada shower, jadi nanti kalau misalnya pengunjung ada yang mau datang ke sini, mau merasakan gimana sih sensasi menggunakan shower dari GB itu bisa langsung merasakan di sini, Mas. Karena ada sensor. Ada sensornya yang bisa dicoba, dan airnya pun tekanannya pun juga bisa disesuaikan. Pak Jeffrey, ada nggak sih tips-tips dari Pak Jeffrey untuk membangun kamar mandi yang ideal tuh seperti apa? Sebenarnya kamar mandi yang ideal itu tergantung
ownernya. Oke. Jadi ownernya tuh pengennya seperti apa. Ya terkadang ada yang unik nih kalau aku lihat. Kan ada, kita nggak bisa memastikan semua owner itu dalam keadaan sehat misalnya. Iya. Jadi ada yang mungkin lagi tangannya nggak terlalu baik, cacat atau kakinya gitu loh. Makanya kalau aku melihat di sini tuh, Oke. ini udah langsung terjawab gitu. Ini hand pegangannya sudah ada, bahkan ini Bisa dinaikkan, bisa turun. kita naikin turun, naikin lagi, habis itu kita turunin lagi. Ini luar biasa banget gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini sendiri juga wastafelnya bisa dinaikin, ya. Setelah itu bisa diturunin. Jadi tergantung ketinggian kita. Yes. Jadi kalau aku lihat ini juga bukan untuk hanya sekedar cacat, tapi lebih ke anak-anak. Anak-anak, Anak-anak kalau betul. mau yang lebih kecil, itu udah bisa. Bisa, Jadi nggak usah betul. lagi pakai kursi. Iya. Karena kalau kursi gitu kan bahaya ya. Bahaya, licin ya. Gitu loh. Iya. Lalu kalau aku lihat produknya ini wah highlight banget sih gitu. Karena banyak banget klien aku yang request. Betul. Pak Jeffrey ada nggak sih untuk wudhu tapi wastafel yang Iya. sekalian? Saya bilang nggak ada gitu. Tapi sekarang tahu-taunya ada. Karena ini menghemat space banget. Betul. Jadi kaki tinggal letakin di sini, nanti ada sensornya gitu. Oke. Nah kita kalau coba, tuh, ini nyala gitu loh. Lalu kalau kita matiin ya mati, terus ini juga bisa sensor tangan. Jadi udah fleksibel sekali. Wah, Gitu. bener, fleksibel ya Mas Fleksibel, jadi semuanya. efisien, fleksibel, ya Dan hemat tempat. ini hemat tempat. Betul, apalagi kalau misalnya Sobat Cibi kamar mandinya ini ukurannya nggak terlalu luas, harus punya yang memang perlengkapan kamar mandi yang multifungsi. Ya. Ya Mas ini. Oke, dan ini memang benar sekali tadi seperti yang Pak Jeffrey sampaikan bahwa produk-produk terbaru dari kita tuh untuk membantu mempermudah aktivitas mungkin penyandang disabilitas atau difabel ataupun misalnya lansia untuk beraktivitas di kamar mandi. Makanya produk-produk ini memang banyak sekali nih rumah sakit tuh yang udah bertanya ke kita, ini kapan nih bisa kita bawa pulang nih, karena Benar. ini pasti sangat membantu sekali untuk pasien-pasien di rumah sakit dengan beberapa keterbatasan ya Mas. Daripada kita bikin yang normal, lalu ada besi-besi, Iya. ini sekalian gitu. Iya, betul. Oke. Nah, dari Pak Jeffrey sekarang apa aja sih maksudnya harapan-harapan Pak Jeffrey ke depannya terutama untuk dunia pembangunan arsitektur? Harapan kita mendesain itu kreatif, menarik. Tapi ini semua tidak akan bisa berhasil kalau tidak didukung sama vendor-vendor yang ikut inovasi gitu. Yes. Nah, saya happy sekali melihat bahwa produk-produk ini terus berinovasi gitu loh. Jadi harapannya ya kita semua menuju semakin baik. Oke, Pak Jeffrey terima kasih untuk waktunya kepada GB. Semoga kita ke depannya bisa berkolaborasi terus menciptakan bangunan-bangunan yang ideal yang pastinya nyaman untuk semua penghuninya. Dan Sobat GB juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya mau tahu nih Angkasa Arsitektur tuh ada apa aja sih dan bagaimana bentuk-bentuk bangunannya yang menarik-menarik dan pastinya hype sekarang, bisa cek IG-nya kemana Pak? Angkasa Architects sama Oke. Jeffrey Angkasa boleh ngintip-ngintip. Oke, berarti Angkasa Arsitek dan Jeffrey Angkasa boleh lah lihat-lihat Instagramnya Pak Jeffrey sedikit. Jangan lupa hashtagnya terbang bersama Angkasa. Terbang bersama Angkasa. Kalau misalnya Sobat GB mau lihat nih juga produk-produk di GB ada apa aja sih, kunjungi kita di pameran Indobuildtech 2024 di Hall 7 ASBSD dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Agustus 2024 mulai pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Akan banyak penawaran-penawaran dan promo menarik lainnya yang pastinya menguntungkan untuk Anda. Sampai jumpa. Terbang bersama Angkasa. GB, update your home lifestyle.